Wanita ini tak menyangka kalau kejahatannya kali ini akan menyeretnya ke tempat yang sangat mengerikan atau bahkan ke meja operasi yang menakutkan. Saat pertama kali memasuki rumah ini, rumah yang awalnya dia datangi untuk memperdaya mangsanya sebagai seorang penipu profesional, justru malah menjadi tempat di mana hidupnya berubah menjadi mimpi buruk hanya karena satu kesalahan kecil. Dia pun sadar kalau dia tak akan bisa keluar lagi dari rumah ini dengan selamat, tapi tak menutup kemungkinan masih ada satu-satunya cara untuk dia bebas dari tempat ini. Hanya saja untuk melakukan itu dia tak lagi bisa menggunakan tubuh aslinya. Di momen ini memperlihatkan seorang agen properti wanita sedang mempromosikan rumah kepada seorang pria. Dari gestur yang ditunjukkannya, pria ini tampak tergoda dengan kecantikan wanita si agen properti. Akhirnya dia pun menyetujui untuk menyewa rumah ini dengan biaya yang langsung dia bayarkan di muka. Namun wanita ini mengatakan dia akan menyerahkan kuncinya tepat pada malam ini. Dengan sedikit rayuannya, wanita ini mengatakan jika dia akan menunggu pria ini di sana dan sekaligus akan menemaninya untuk menghabiskan malam. Oleh sebab itu, mereka pun janjian untuk ketemuan di sebuah alamat rumah yang telah disepakati. Malam hari pun tiba. Saat pria itu tiba di alamat yang dimaksud, alih-alih bertemu dengan wanita tadi, si pria malah disambut oleh bapak-bapak random yang merupakan pemilik asli dari rumah tersebut, yang alamatnya dipakai oleh si wanita tadi untuk menipu sang pria ini. Akhirnya dia lalu tersadar telah ditipu oleh wanita tersebut yang sekaligus membawa laris jumlah uangnya yang telah dia transferkan. Diketahui wanita ini bernama Paloma. Tentunya aksi tadi bukanlah hal pertama yang dia lakukan. Dia tinggal bersama rekan wanitanya yang bernama Smith. Mereka adalah pasangan yang sama-sama berprofesi sebagai penipu properti. Karena sudah lama berbisnis di dunia seperti ini, Smith mulai merasa khawatir dengan tindak tanduk mereka sebagai seorang penipu. Namun Paloma meyakinkan Smith supaya tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut. Di momen ini Paloma malah membuat taruhan kecil di antara mereka berdua. Aturannya cukup simpel. Paloma memilih target dan sebaliknya Smith juga memilihkan target untuk Paloma, dan siapapun yang berhasil menyelesaikan tantangan itu maka dialah pemenangnya. Rupanya Smith menyetujui rencana Paloma ini. Kemudian tak butuh waktu lama, Smith telah mendapatkan target untuk digarap oleh Paloma. Dr. Robert Kezian, a luminary in the field of neurosurgeon. Quentin Tom. I heard you performed another miracle. Soon. We're on the cusp. Rats, rabbits, monkeys. None. Di hari berikutnya, Paloma segera mendatangi kediaman dari sang dokter. Dia adalah dokter ahli syaraf otak bernama Dr. Kezian. Dengan mengaku sebagai agen properti dan sedikit merubah penampilan sekaligus juga namanya, Paloma datang ke sana untuk melihat profil dari rumah Dr. Kezian yang rupanya mempunyai rumah dengan desain yang khas. Rumah ini dibangun dengan gaya tempo dulu yang sangat kental, cocok untuk orang dengan selera seni yang tinggi. Sambil melihat seisi rumah, Dr. Kezian dan Paloma sepakat untuk menyewakan rumah ini dengan dibantu oleh Paloma sebagai agen propertinya. Di hari berikutnya, Paloma mulai menjalankan tugasnya. Dia mulai memasarkan rumah ini kepada klien untuk disewakan kepada siapa saja yang tertarik, agar dia segera bisa mendapatkan uang sewa yang akan dia bawa kabur tentunya. Di antara banyaknya para klien yang datang, di kesempatan kali ini Paloma kedatangan seorang pria bernama Ted di rumah ini yang terlihat tertarik untuk menyewa rumah. Tentunya supaya misinya ini tak gagal lagi, Paloma mulai mengeluarkan trik andalan untuk menggoda Ted. Sontak membuat pria ini pun termakan rayuan Paloma. Namun siapa sangka pria ini mempunyai maksud yang berbeda terhadapnya. Di tempat yang berbeda, tanpa dia sadari, Paloma juga diawasi oleh Dr. Kezian dari kejauhan melalui kamera CCTV.
Tiba-tiba terjadi keributan brutal antara Paloma dan Ted di rumah ini karena Paloma adalah seorang wanita. Berada dalam situasi seperti ini tentu membuat posisinya semakin terdesak dan hampir kehilangan nyawa. Beruntung Dr. Kezian yang sedari tadi mengawasi gerak-geriknya melalui CCTV secara otomatis juga ikut mengetahui hal ini. Sontak dia pun bergegas segera pergi menuju ke sana untuk menyelamatkan Paloma. Dengan cekatan dia pun sontak menyuntikkan bius kepada Ted agar dia tak semakin brutal. Hal yang sama juga dirasakan oleh Paloma yang kehilangan cukup banyak cairan merah. Seketika tak sanggup berdiri lagi dan membuatnya ikut tak sadarkan diri saat itu juga. Di tempat yang berbeda, di departemen kepolisian terdapat dua orang detektif bernama Chris dan Diane yang diketahui tengah menyelidiki sebuah kasus tentang penipuan properti dengan tersangka seorang wanita yang selalu berganti identitas. Rupanya sepak terjang Paloma sudahlah mulai tercium oleh pihak berwajib. Saat ini mereka berusaha mengetahui identitas aslinya karena menurut laporan dia selalu menggunakan nama samaran. Paloma sadarkan diri di ruang perawatan dalam keadaan yang sedikit membaik. Tak lama, Dr. Kezian pun masuk untuk memeriksa update keadaannya. Namun, di momen ini, dia sudahlah mengetahui kedok dari Paloma yang selama ini ternyata berpura-pura menjadi seorang agen properti yang sekaligus berusaha menipunya. Di malam harinya, Paloma yang mengetahui keadaannya saat ini sudah tak aman lagi. Dia pun berpikir kondisinya akan semakin berbahaya jika terus-terusan berada dalam jangkauan Dr. Kezian. Di momen ini, Paloma berusaha untuk segera meloloskan dirinya dari tempat ini. Namun, semakin dia berusaha untuk mencari jalan keluar, dia juga semakin sadar kalau saat ini dia bukanlah berada di dalam rumah sakit, melainkan sebuah tempat yang telah dipersiapkan secara khusus milik dari Dr. Kezian. Seorang polisi mendatangi Dr. Kezian untuk mendapatkan keterangan tentang menghilangnya seorang pria bernama Ted yang sebelumnya terlibat pertengkaran bersama Paloma di malam itu. Namun Dr. Kezian beralibi kalau dia tidak pernah melihat orang itu di tempat ini dan bahkan tak mengetahui apapun tentang hal tersebut. Paloma kembali tersadar dengan kondisi terbaring di lantai dengan leher yang terikat di sebuah rantai yang terhubung langsung dengan pengikat pada lantai di ruangan itu. Kezian kembali menemuinya dengan membawakannya satu tray makanan bergizi dan sebuah obat untuk lukanya. Paloma yang sedikit tertekan mulai menjadi tak terkendali. Amarahnya pun sedikit meninggi terhadap Kezian yang tega berbuat seperti ini kepada dirinya. Kezian beralasan dia melakukan ini karena Paloma dirasa cukup berbahaya jika terus-terusan dibiarkan berkeliaran, yang sontak membuat pria gundul berpostur besar datang untuk mengendalikan Paloma. Di sisi lainnya, terdapat Smith yang terlihat cemas karena sudah lama tak mendapatkan kabar dari Paloma selama beberapa hari ini, yang secara kebetulan di momen ini dia juga tengah didekati oleh seorang pria yang ingin menggodanya. Smith iseng untuk chat ke nomor WhatsApp Paloma. Tak disangka kali ini chatnya dibalas oleh Paloma. Namun Smith menyadari kalau chat itu bukanlah dibalas langsung oleh kekasihnya, melainkan dari orang lain karena pesan teks yang dia terima berbeda dari yang biasa diucapkan oleh Paloma. Smith pun berinisiatif merayu pria tadi untuk memanfaatkannya guna menemukan keberadaan Paloma yang saat ini entah berada di mana.
dengan diantar oleh pria gundul berbadan besar. Paloma yang saat ini sedang menyelesaikan hajatnya mulai berbasa-basi dengan pria ini. Walaupun pria itu tak berbicara sepatah kata pun, namun di momen ini Paloma memberikan sebuah nama. Dia kemudian memanggilnya dengan sebutan Lenny. Namun setelahnya Kezian menjelaskan pria berbadan besar itu merupakan seorang mantan perawatnya di rumah sakit yang beberapa bulan lalu mengalami kecelakaan karena ditabrak oleh seseorang, dan saat ini sebenarnya dia sedang menjalani perawatan bersama dengan dokter Kezian. Di luar, Smith dan pria asing tadi telah berada tepat di depan rumah Dr. Kezian. Di momen ini, Smith mulai mengarang cerita kalau temannya yang bernama Molly sedang disekap di dalam rumah tersebut. Makanya, dia menyuruh pria ini untuk memasuki sekaligus menggeledah rumah tersebut untuk memastikan keadaan rumah itu dari dalam. Tanpa banyak basa-basi, pria itu pun kemudian percaya dan memberanikan dirinya untuk mengetuk pintu Kezian. Walaupun Kezian sempat mengatakan kalau pria ini salah alamat dan dia tak mengetahui tentang Molly, tapi karena pria ini sudah termakan oleh doktrin dari Smith, secara brutal dia pun langsung mengacak-ngacak rumah Kezian tanpa permisi. I'm Molly, motherfucker. Who's? How about this bitch? Dr. Kezian yang emosi melihat kelakuan tak sopan dari pria yang tak dikenalnya ini. Dia pun langsung memberikan satu kali sabetan piring hitam yang tepat mengenai bagian tubuh pria ini, yang sontak membuatnya langsung terbaring lunglai tak sadarkan diri, sekaligus membuatnya banyak mengeluarkan cairan merah. Smith yang menyadari ada yang tak beres di dalam rumah karena si pria tak kunjung keluar. Kali ini berinisiatif untuk memberanikan dirinya turun dari mobil dengan terus melacak GPS dari ponselnya Paloma. Tanpa sadar, dia berjalan menuju ke bagian sisi samping dari rumah ini, yang rupanya di sana terdapat sebuah pintu rahasia menuju ke ruangan bawah tanah dengan keamanan yang cukup tinggi tentunya dengan menggunakan kunci password. Namun, hal ini bukanlah hambatan yang sulit bagi Smith karena dia mengingat Paloma pernah memberitahukan tentang segala profil dari rumah ini kepadanya melalui telepon, termasuk juga password ruangan rahasia ini yang menggunakan tanggal ulang tahun dari istri Kezian yang sudah lama meninggal. Dengan memasukkan kombinasi angka tersebut, dia pun sontak berhasil membuka pintu menuju ke ruangan rahasia ini. Namun hal ini juga sontak diketahui oleh Lenny yang memang ditugaskan untuk menjaga ruangan tempat ini agar selalu aman. Di sisi lain, Paloma diam-diam telah berhasil melepaskan ikatannya. Dia pun menjelajahi ruangan rahasia ini untuk mencari sesuatu benda yang bisa dia gunakan untuk melawan nantinya. Di momen yang sama, Smith juga memberanikan dirinya untuk menjelajahi tempat ini, berniat untuk memastikan keadaan sekaligus menemukan keberadaan dari Paloma. Diikuti pula Dr. Kezian yang berjalan ke ruang bawah tanah ini dengan membawa benda tajam karena dia menyadari kalau kondisi rumahnya sudah tak kondusif. Paloma sengaja kembali ke tempatnya semula. Dia juga menyadari ada langkah kaki yang sedang berusaha mendekatinya. Sontak dengan yakin dia lalu menghunuskan benda tajam yang tadi ditemukannya kepada orang ini. Tanpa disadari, orang yang diserang oleh Paloma adalah rekannya sendiri, Smith. Paloma panik karena mendapati keadaan Smith yang menjadi seperti ini karena perbuatannya barusan. Dengan memelas dan penuh kasihan, dia langsung memohon kepada Dr. Kezian supaya segera mengatasi kondisi Smith yang tengah sekarat ini karena kondisinya semakin panik dan tak terkendali. Lenny memutuskan untuk memberikannya satu tembakan bius yang membuat Paloma seketika terlelap dan tak sadarkan diri. Kondisi menjadi kondusif. Dr. Kezian lalu menenangkan dirinya di ruangan tamu sambil menonton konten YouTube yang menjelaskan tentang metode cangkok otak yang juga dikenal sebagai metode baru dalam dunia medis. Seketika dia pun mendapatkan motivasi dari bayangan sosok istrinya untuk segera melakukan hal tersebut. Tak perlu waktu lama, Dr. Kezian yang sudah mendapatkan motivasi dari istrinya tadi berniat langsung melakukan uji coba hal tersebut kepada Smith dan juga
juga Ted, pria yang pernah mengacau di rumahnya waktu itu. Pasang detektif yang menangani kasus ini berhasil menemukan jejak terakhir dari Paloma dengan nama samaran Molly Bloom yang juga melibatkan Dr. Kezian di dalamnya. Maka dari itu, mereka pun berinisiatif untuk segera mendatangi Dr. Kezian di kediamannya untuk meminta keterangan guna perkembangan kasus ini. Female brain growth donor. My first incision is over the fossils that has given me access to the frontal and temporal bones. I get it. Get rid of their things. Bioart Dr. Kezian mulai melakukan operasi uji coba antara Smith dan juga Ted dengan memindahkan sedikit bagian kecil otak dari Smith kepada Ted. Kezian berhasil memulihkan kesadaran Ted yang seketika membuatnya sadarkan diri. Dengan kondisi yang sempoyongan, Ted segera berjalan mendekati Paloma yang setengah mati ketakutan karena terpaksa menyaksikan operasi mengerikan tersebut di depan matanya. Walaupun berbadan Ted, rupanya tubuh ini memiliki kesadaran Smith yang hidup di dalamnya. Dia pun mulai menyapa Paloma. Namun karena hal ini adalah momen uji coba, Ted tiba-tiba kembali ke dirinya semula yang membuat Paloma refleks bereaksi dan membuat Ted oleng dan seketika. Namun, momen ini harus terganggu dengan kedatangan sepasang detektif yang saat ini sudah berada di depan rumah Dr. Kezian untuk tetap mengkondisikan semuanya. Kezian pun mau tak mau harus menemui kedua detektif tersebut. Dia lalu berpesan kepada Lenny untuk segera mempersiapkan Paloma untuk operasi berikutnya selagi dia pergi. Kezian mulai menyambut detektif Crash dan Diane untuk berbincang di dalam rumahnya. Kedua detektif mulai menanyai semua hal tentang Paloma dengan menyebutkan berbagai nama palsu yang pernah dia gunakan. Namun setelah obrolan ini, mereka tak mendapatkan hasil yang memuaskan karena Kezian juga berusaha menutupi semuanya agar misinya berjalan dengan lancar. We tried on different personalities. Basic dynamic was always the same. Lenny pun melaksanakan tugas yang diberikan Kezian kepada dirinya. Di sini, dengan perlahan dia mulai memotong rambut dari Paloma. Namun, Paloma yang belum menyerah dengan kondisi ini. Dia lalu mencoba kesempatan terakhirnya ini dengan merayu Lenny agar mau kabur bersama-sama dari tempat ini. Namun Lenny tak mengucapkan sepatah kata pun kepada Paloma. Dia hanya mengambil senjata dan memberikan isyarat untuk segera melepaskan borgolnya. Di momen ini, Paloma lalu memberikan ucapan salam-salam terakhirnya kepada Smith yang saat ini tengah terbaring tak berdaya di meja operasi. Di saat yang bersamaan pula, Lenny memutuskan untuk mendor dirinya sendiri secara tiba-tiba. Sontak membuat Paloma shock dan tak bisa berkata apa-apa lagi. My postulate prepare the donor's limbic lobe and decrease the risk of transfer. With sights and sounds familiar to the recipient. What is this? What is this? Please. My wife adored Chopin. Di momen ini, Kezian menghadirkan sosok istrinya yang rupanya terbaring tak sadarkan diri, yang diketahui menderita penyakit di otaknya. Hal ini bertolak belakang dari sebelumnya. Dr. Kezian mengatakan kalau istrinya sudahlah lama meninggal. Rupanya, Kezian diam-diam berusaha sebisa mungkin untuk mempertahankan istrinya agar tetap hidup sampai dia menemukan orang yang pas untuk transplantasi ini. Hingga akhirnya dia berhasil menemukan Paloma yang secara kebetulan memiliki banyak kesamaan dengan sel-sel tubuh dari Rebecca istrinya, juga termasuk golongan darah Paloma. Maka dari itu, Kezian sangat terobsesi untuk melakukan operasi ini. Kezian lalu memanggil rekan sejawatnya sesama dokter yang bernama Bradshaw untuk membuktikan dan menyaksikan jalannya operasi yang dia lakukan, namun tak berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Rekan Kezian rupanya tak setuju dengan apa yang dilakukan
dilakukan oleh Kezian ini, terlebih karena melihat kondisi Paloma yang sangat tertekan atas operasi yang dipaksakan dokter Kezian hanya untuk memuaskan egonya guna menyelamatkan istrinya seorang. Hal ini menyebabkan perselisihan di antara mereka yang membuat rekannya pergi meninggalkan Kezian untuk segera menuju ke mobil dan menghubungi polisi. Namun tak berhenti sampai di situ, dokter Kezian yang tak terima juga mengikuti rekannya ini dan segera menghabisinya tanpa banyak basa-basi. Para detektif akhirnya menemukan satu laporan yang terlewat. Ternyata pada malam kejadian di rumah Kezian, mereka menemukan laporan dari tetangga yang melaporkan telah mendengar suara tembakan di rumahnya pada malam itu. Hal ini pun sontak membuat mereka semua yakin dengan kasus ini memanglah berhubungan langsung dengan dokter Kezian. Got it. Dokter Kezian melanjutkan tugasnya untuk membedah Paloma untuk segera dicangkokkan kepada istrinya saat ini juga. Di saat yang bersamaan pula, detektif dan Regu SWAT juga menggeledah kediaman Kezian. Meskipun mereka berhasil menemukan ruangan rahasia di tempat ini, namun mereka tetap tak berhasil menemukan keberadaan dari Dokter Kezian. Maju ke beberapa waktu setelahnya, terlihat Rebecca, istri dari Kezian yang sudah sadarkan diri, yang tentunya juga pulih dari penyakitnya. Momen ini juga menandakan keberhasilan operasi yang telah dilakukan oleh Kezian. Namun, kebahagiaan yang dirasakan Kezian ini tak berlangsung lama karena secara tiba-tiba So this shouldn't come as a shock. Grazie mille. Seketika, tanpa disadari, Rebecca langsung menghabisi Dokter Kezian yang tengah menikmati harinya. Rupanya, kesadaran Paloma lah yang saat ini hidup di dalam tubuh Rebecca, yang seketika tanpa ragu langsung melampiaskan balas dendamnya terhadap Dokter Kezian atas segala perbuatannya. Dan seperti biasanya, dengan berakhirnya adegan barusan, maka film ini dinyatakan selesai. Bagi kalian yang sekedar mau mentraktir segelas kopi, boleh banget. Link Sawerianya udah aku taruh di deskripsi. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Tuliskan pendapat kalian di dalam kolom komentar. Dan jangan ragu berikan like-nya jika kalian suka dengan konten ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.